Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa adhim wasarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin wa nuri qulubina Muhammad wa nuri qulubina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdallih, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para habaib, para penyambung lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita semua mendapatkan berkah dan manfaat karena sebab kita duduk dengan para alim ulama. Amin ya Rabbal. Karena para ulama itu hadirin rahimakumullah, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man safahal ulama faka'annama safahani wa man jalasal ulama faka'annama jalasani. Nabi yang mengatakan siapa orang yang mencium tangannya ulama berarti dia seperti mencium tanganku. Siapa orang yang duduk dengan para ulama berarti dia seperti dengan duduk denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan takut salaman sama ulama. Ambil tangannya ulama, cium tangannya ulama, semua penyakit insyaallah akan selamat dari segala macam penyakit dengan sebab mencium tangan para ulama. Karena Nabi telah mengatakan cium tangan ulama berarti sama seperti dengan menciumku, kata Nabi sallallahu. Ini yang nulis Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau telah mencantumkan sedemikian, bahkan kalau duduk dengan ulama seperti dengan duduk denganku, kata Nabi. Kalau duduk dengan ulama dibandingkan seperti dengan duduk dengan Nabi Muhammad, maka pasti keberkahan, afiat, sehat, afiat, inayah, maunah akan diturunkan kepada orang yang duduk dengan mereka. Maka yakin hadirin rahimakumullah, dengan berkat kita berkumpul dengan para ulama pada detik ini, insyaallah segala macam yang kita takuti, yang kita khawatiri, Allah Ta'ala angkat insyaallah. Amin ya Rabbal. Dan juga yang saya ta'zimi para habaib, jika ada yang hadir. Ada habaibnya? Yang hadir ada? Semoga ada di tengah-tengah kita para habaib. Mereka para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sebab kita duduk dengan para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad, insyaallah kita juga mendapatkan keberkahan kakek mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka itu yang dikatakan hadirin hadirat. Kata Nabi SAW, sudah diterangkan juga di dalam Maulid Diba. Insyaallah panjenengan sedaja metur lagi. Osak meturan lagi. Kalau gitu saya mau campur pakai bahasa Madura. Insyaallah mon orang meturan ekah ampun umum maos kitab Diba. Dalam kitab Diba ampun etulis sareng Imam Abdurrahman Ad-Daibai yang mencantumkan daripada Sayyidina Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam salah satu syairnya, Ahlu Baitil Mustafa hum amanul ar dzakiri subbihu anjumi zuhuri mislama qad jaa fi sunani ya Rasul. Yang keras
Ahlu baitil Mustafa tuhurihum amah dhifat dzakiri subbihu anjumi zuhuri qad jaa fi sunani ya rasul ya Rasulullah. Satu kali lagi. Ahlu baitil yang keras. Nul ardi fat subbihu bil anjumi mislama qad jaa fi sunaniya lallah salah. Mulai sekarang jangan khawatir, kalau sudah duduk dengan para habaib insya Allah aman. Karena Nabi sudah mengatakan, kecuali yang benci habib ya, kecuali yang gak cinta sama durriyah, kecuali yang ada sakit hati kepada para anak cucu Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW bahwasanya ahlu baiti kasafinatin Nuh, man rakabaha naja wa man tarakaha halak, kata Nabi. Nabi sudah bilang siapa orang yang menaiki perahunya Nabi Allah Nuh pasti selamat. Sehingga Nabi menggambarkan ahlu baitku itu seperti perahunya Nabi Nuh. Orang yang naik selamat, yang enggak naik celaka. Sehingga ketika kita duduk di majelis ini dengan durriyah Nabi, dengan habaib, dengan para sayyid, dengan para syaraif, dengan para syarifah, maka insya Allah keamanan akan kita dapatkan. Terlebih kita itu sudah sering dengar hadirin panjenengan mon adibaan pen malam Jumaat musalla ejid masjid ampun merangakin caipon munsid ahlu baitil Mustafa tuhuri. Ahlu baitnya Mustafa itu kalangan suci. Hum amanul ardi fat, mereka itu pengamannya bumi. Kalian semua harus selalu ingat itu hadirin rahimakumullah. Jangan lupa, jangan takut. Siapa orang yang dekat dengan durriyahnya Nabi Muhammad, insya Allah akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena di tubuh mereka terdapat darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat kita duduk dengan para durriyah Nabi Muhammad, para habaib, insya Allah keluarga kita aman, kampung kita aman. Semua daripada setiap orang yang hidup di antara para habaib diberikan keamanan dengan berkat duduk bersama dengan para cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang saya ta'zimi, yang saya banggakan para panitia daripada pengajian umum dalam rangka Isra dan Mi'raj dan kirim doa kepada para sesepuh ya, sesepuh Sido Kapasan. Para panitianya kita doakan bersama semoga mereka dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Semoga dengan berkat majelis ini semua daripada panitianya berikut donatur-donaturnya yang nyumbang. Meskipun yang nyumbang 1.000 rupiah, 2.000 atau yang nyumbang tempatnya atau yang nyumbang apa saja, pikirannya, tenaganya, kita doakan semuanya dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah di detik ini Nabi Muhammad tersenyum kepada kalian semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ceritanya panjang. Gak mungkin saya ceritakan semuanya. Kalau saya ceritakan semuanya dari sebabnya, kejadiannya, kronologisnya sampai usai,
insyaallah panjenengan bubar dari majelis peneka sopu mungkin hadirin. Tapi di dalam kesempatan ini saya akan memberikan potongan-potongan daripada kisah Isra dan Mi'raj yang mana kita agar dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran, sehingga bukan hanya sekedar euforia Isra Mi'raj, saking bunga ngadaki acara, akompol reng sareng, nyombang reng sareng, mendatang terop, mendatang ulama, manton pengajian, tanya aki, napa saya oleh sobung penapa? Maka sehingga tidak kejadian seperti itu. Agar majelis ini benar-benar bermanfaat, insyaallah kita akan ambil beberapa potongan daripada cerita-cerita Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluar dari majelis ini kita akan mengingatnya dan kita akan bisa untuk menceritakan kepada anak turun kita akan ceritakan kepada anak turunnya, anak turunnya, sehingga setiap yang duduk di sini membawa ilmu yang manfaat insyaallah. Sebelum saya sampaikan apa yang perlu akan saya sampaikan, mari kita bersama-sama menyimak makna daripada ayat Isra daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Panjenengan merengakin ayat ini hadirin rahimakumullah. Keenga napa saampun ditabuaki sareng Nabi Muhammad melalui ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Subhana itu pujian. Jadi dalam pujian itu ada 4 hadirin rahimakumullah. Ada kalanya qadim lil qadim. Allah taala muji dirinya Allah taala sendiri. Seperti subhana alladzi asra, ini Allah muji dirinya sendiri. Boleh yang seperti itu. Kita boleh muji diri kita sendiri? Gak boleh. Yang boleh cuma Allah. Kenapa begitu? Saat kita memuji diri kita sendiri, maka rawan terkontaminasi dengan penyakit sombong. Kalau gak ada saya, pengajian lo bakal tetih. Oh, mon sombong kula lo bakal tetih pengajian. Kalau sudah ada yang mengatakan seperti itu, muji dirinya sendiri, alamatul kibri, tanda orang tersebut Yang boleh muji dirinya sendiri cuman Allah. Mon kula alhamdulillah. Ya, bahasanya halus, tapi mengandung sombong. Saya kalau malam itu alhamdulillah tahajud, kabit kol situng malam sampai nyambung ke sopu. Niatnya bagus, cuman menceritakan saja dengan ucapan nadanya alhamdulillah, tapi dibungkus dalam rangka sombong. Awas, hati-hati. Menceritakan daripada kebaikan kita itu hanya lebih aman dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sudah berfirman dalam hadis qudsinya, sombong itu sorbanku. Nih sorban nih. Sorbannya Allah. Yang boleh memakai cuman Allah. Siapa yang memakai sorbanku, maka siap-siap untuk masuk ke dalam neraka, kata Allah. Na'udzubillahi min. Nabi juga telah mengatakan, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri, siapa orangnya yang di dalam hatinya terdapat setitik saja daripada biji kesombongan, tidak akan pernah masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja sombong tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Apalagi sampai sering sombong. Makanya yang boleh muji cuman Allah saja kepada dirinya sendiri. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang asra itu memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad di sini Isra dan Mi'raj itu hadirin rahimakumullah bukan berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri Nabi gak mungkin mampu. Lo bakal mampu. Amar kenapa? Perjalanan Isra Mi'raj mereka perlu tahunan, ribuan tahun, karena libutil masafah, karena saking panjangnya masafat perjalanan. Maka apa?
Allah Ta'ala sudah terangkan asro. Nabi Muhammad itu diperjalankan, bukan berjalan sendiri, tapi Nabi Muhammad diperjalankan. Makanya di dalam diba itu dikatakan summa arudduhu minal arsy qabla ayyabruda lahul fars. Kemudian aku kembalikan itu Muhammad dari arsy sebelum tempat duduknya itu menjadi dingin. Panjenengan mon ampon toju abid katimangken neka natek panjenengan pas teku bekas duduknya. Panas tak? Panas, angak ya. Angak. Itu hangatnya belum hilang, Nabi Muhammad sudah kembali lagi ke kota Mekah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, jawab yang keras. Shallu ala Nabi Muhammad. Biar Nabi Muhammad itu senang. Jadi orang itu kata Nabi SAW, orang yang pelit saat namaku disebut dia enggan untuk menjawabnya. Jadi orang yang secerek, paling cereng orang, kalau disebut nama Nabi Muhammad cuman mingkem saja mulutnya. Ya, ucapkan sallu alaihi atau sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dengan begitu kita tidak dikatakan orang yang pelit. Nabi Muhammad itu diperjalankan. Karena apa? Kalau jalan sendiri gak masuk akal. Contoh, saya ambil contoh, misal suatu waktu bedebilis, hadirin rahimakumullah. Oning bilis gitu. Kalau di dalam lagu dangdut itu semut hitam. Ya, ada ya semut hitam. Semut itu pernah bilang begini. Apa katanya semut? Insya Allah 2 jam lagi saya sudah ada di Jakarta. Masuk akal apa punten? Bilis, mana jalan kan cek lawan gitu. Tapi bilis itu tadi berkata, insya Allah 2 jam lagi saya sampai ke Jakarta. Wah, mustahil. Kita akan bilang, oh mustahil, tidak mungkin semut. Karena kamu jalannya pelan, lembut pelan. Kalau berangkat ke Jakarta butuh waktu tahunan, mungkin ratusan tahun baru sampai ke Jakarta. Tapi subhanallah 2 jam lagi ternyata semut yang bilang begitu sudah ada di Jakarta. Nelpon ke panjenengan. Alhamdulillah neka kula ampun dapat beda Jakarta. Bilisnya nelpon. Ya. Kaget kita tanya, loh kok bisa, gimana caranya? Iya, tadi 2 jam yang lalu saya itu masuk ke saku bajunya orang yang mau berangkat ke Jakarta. Diajak naik Grab sampai ke Juanda, saya diajak naik pesawat turun ke Soekarno-Hatta. Alhamdulillah saya hitung durasinya 2. Masuk akal enggak kalau gitu? Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau semut saja yang jalan sendiri gak mungkin masuk akal, hadirin. Kalau Nabi SAW yang berjalan gak mungkin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu juga manusia seperti kita. Hanya ada perbedaan-perbedaan yang sangat banyak nantinya. Nabi Muhammad gak bisa jalan segitu cepatnya dengan tenaganya sendiri. Manusia-manusia akan hancur orang itu kalau dihitung dengan perjalanan secepat itu, hadirin rahimakumullah. Gak mungkin tersisa meskipun tulangnya. Tapi karena Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Ta'ala, maka Nabi Muhammad mampu. Sangat mudah bahkan. Kenapa? Allah Ta'ala mau dan Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asra ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu diperjalankannya di waktu malam. Karena arti jalan itu bisa jalan siang atau jalan yang sifatnya umum, bisa menggunakan masya yamshi masyan. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan saraya selisirayatan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita Nabi itu diperjalankannya di waktu Lubib kan sudah ada lailan nantinya. Itu kan sudah cukup jadi bukti bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya itu malam hari. Belum cukup. Belum cukup, perlu untuk ditulis asra. Kenapa begitu? Sebagai pengertian kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad diberangkatkan dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi sampai ke Mekah. Itu waktunya, durasinya hanya ada pada waktu
malam saja. Asra bi abdihi. Nah, ini buat dalil kita. Jadi kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kudu penter. Cek keng sokor norok napa cepon kiai, napa cepon lora kula ngereng ngebain. Tapi ditanya dalilnya gak paham, mangken reng medura mangken posak sewahabi. Amit tak langkong orang Madura mangken ampun posak sedeti waha. Panjenengan mon mangkat ke Madura bahkan bada situng ponduk saampun dadi berubah dari ajaran kakek-kakeknya yang asalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mangken ampun lo merengaki dak kesantren ziarah kubur. Bada hadirin rahimakumullah. Kenapa begitu? Likillati ilmih. Karena saking sedikitnya dia terhadap pemahaman apa yang diajarkan oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan badannya, dengan tubuhnya, bukan mimpi. Buktinya apa? Allah Ta'ala cantumkan bi abdihi, dengan hambanya. Yang dikatakan hamba pasti meliputi jasad dan ruhnya. Pasti meliputi jasad dan gak mungkin kalau dikatakan hamba cuman ruhnya saja. Kalau ruh saja berarti bukan abdihi, tapi akan mengatakan bi ruhihi. Kalau badannya saja gak mungkin Allah Ta'ala katakan bi abdihi. Cukup Allah Ta'ala akan mengatakan bi badanihi. Takhsis. Sehingga Allah Ta'ala mencantumkan bi abdihi. Yang abdihi ini meliputi ruh dan badannya. Jadi kalau ada orang bilang hamba, yang dikatakan hamba itu berarti terdiri dari tubuh juga ruh yang ada di dalamnya. Lah bi abdihi ini menjadi dalil bagi kita semua bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya dengan tubuh dan badannya. Faham? Faham napa punten? Yang tidur bangunkan. Mon posaan setedung kula pelai mana saos ki. Karewat duwatan pada gadinto ya tina kita edung sareng panjenengan. Ya, jadi jangan tega Bu, panjenengan cek ketega, ki. Cek dadi orang yang kejam. Masa saya watu-watan di sini panjenengan tidur ngorok. Ya. Dengarkan Bu, yang tidur pindah kursi. Pindah kursi atau bangun tempat duduknya ditiup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Karena kata guru saya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau bilang santri itu kalau ngantuk, ya kalau santri sedang ngantuk itu pantatnya sedang ditiup sama jin. Tangiin setedung, balen. Kalau masih tidur itu pantatnya sedang ditiup sama, sehingga apa? Bangun, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup bekas duduknya. Maka jinnya akan pergi, duduk lagi, insya Allah gak ngantuk. Ya, ayo yang tidur bangunkan. Peles kopengnya. Ya, peles. Mon peles kopengnya ki bakun taidung kuto daina. Ya, mon ki ngantuk boleh saya ramaing. Jadi hadirin rahimakumullah, bi abdihi, Nabi Muhammad itu ruh dan badannya juga berangkat menuju kepada Isra dan Mi'raj. Bi abdihi lailan, Allah Ta'ala cantumkan dengan kata lailan, nakirah, gak ada taknya. Kalau di belakangnya ada tak, misalkan Allah Ta'ala cantumkan lailatan, begitu ya. Itu bahasa Arab luar biasanya gitu Bu. Kalau dicantumkan tak, korang etang ngetok bain lelain maknanya. Begitu ditambahkan tak, maka artinya apa? Sepanjang malam. Allah Ta'ala buang taknya, dihilangkan taknya, ditanwin alifnya, maka menjadi nakirah. Saat menjadi nakirah maka maknanya ba'd, sebagian daripada waktu malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya di waktu sebagian malam, begitu artinya. Kalau mengartikan begitu. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad, terdiri dari ruh dan badannya. Kapan? Di sebagian waktu malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram. Dari Mekah. Dari Mekah. Di Mekah itu ada riwayat Nabi itu sedang di rumahnya Ummu Hani.
Ada riwayat Nabi sedang ada di depan Ka'bah. Walhasil dari Mekah Nabi Muhammad diberangkatkan. Menuju kemana? Masjidil Aqsa. Kepada Masjidil Aqsa. Tujuannya untuk apa? Masjidil Aqsa itu di mana hadirin rahimakumullah? Palestina. Jadi masjid kebanggaan umat Islam itu ada tiga. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidin Nabawi. Bonter salah macamnya. Yang kedua Masjidin Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Aqsa ini hadirin rahimakumullah nanti akan diterangkan di dalam kelanjutan ayatnya. Tujuannya untuk apa? Allah Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Allah Ta'ala katakan, sifatkan Masjidil Aqsa dengan kata-kata barakna haulahu, yang aku berkahi sekitarnya Masjidil Aqsa. Kenapa dikatakan berkah? Karena di sekitar Masjidil Aqsa itu banyak nabi dimakamkan di situ. Banyak para anbiya, banyak orang soleh. As-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nurul Dhalam saat mensarahi Aqidatul Awwam, beliau menceritakan bahwa Aqsa itu berkah karena sebab fihi samar, banyaknya buah-buahan, wal anhar, banyaknya air-airan yang mengalir, sehingga Allah Ta'ala sifatkan sebagai tempat yang penuh berkah. Ya, alladzi barakna haulahu linuriyahu, ini tujuannya. Tujuannya untuk apa? Aku tunjukkan kepada Muhammad, aku tunjukkan kebesaranku, bahwa aku itu sangat mampu memperjalankan seorang dengan segitu cepatnya. Jauh, lama, tapi sejenak Nabi Muhammad sudah sampai lagi ke Mekah dan melewati perjalanan yang panjang. Tujuannya untuk apa? Ditampakkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dihibur karena sebab wafat mulai dari Siti Khadijah, mulai daripada mulai disakiti oleh orang-orang Taif, sampai banyak bencana yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Dihiburlah Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Linuriyahu min ayatina, daripada ayat-ayat kami, daripada bukti-bukti kebesaran Allah. Bukti kebesaran Allah itu banyak. Salah satu bukti kebesaran Allah Ta'ala, Nabi Muhammad diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Masih banyak lagi dengan wujudnya ulama, bahkan dengan wujudnya bencana yang ada, itu bukti kebesaran Allah Ta'ala. Lihat Allah Ta'ala kalau mau bunuh orang, hanya dengan satu virus Allah Ta'ala takdirkan binasa sekian banyaknya umat manusia. Mudah saja Allah Ta'ala kalau mau binasakan setiap hambanya. Linuriyahu min ayatina innahu hunya ini lari kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha sami, mendengar, basir, maha melihat. Kejadian itu dipantau semuanya oleh Allah Ta'ala. Setiap umat manusia dipandang sama Allah Ta'ala. Panjenengan neka benarek pantau sareng Allah. Ala kuana apa-apain Allah Ta'ala oning. Panjenengan maksiat atenah, maksiat lisannya, maksiat kakinya, tangannya, Allah Ta'ala memandang kita. Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam Nasaihud Diniyah beliau mengatakan, innallaha muttali'un ala sarairika. Allah Ta'ala itu memandang, meniteni atau memantau batin-batinnya kalian. Innahu huwas sami'ul basir, itu lari kepada Allah. Satu ulama ada yang bilang begitu. Tapi ada satu ulama yang bilang kalau innahu huwas sami'ul basir itu bukan lari kepada Allah, tapi lari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kenapa kalau Allah Ta'ala katakan Nabi Muhammad as-sami'u al-basiru? Karena Nabi Muhammad mampu mendengar Allah saat Isra Mi'raj. Karena Nabi Muhammad mampu melihat Allah saat Isra dan Mi'raj. Sehingga ulama ada yang menilai Nabi Muhammad sangat bagus pendengarannya, sangat bagus penglihatannya. Karena sebab Nabi Muhammad mampu melihat Allah Subhanahu. Musa minta ketemu dengan Nabi Muhammad, tumbang gak bisa ketemu.
Siapapun minta ketemu dengan Allah Ta'ala tumbang, bahkan Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad diminta oleh Allah Ta'ala untuk menjumpainya dan memandang Allah Subhanahu, bahkan mendengarkan langsung. Maka Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat super luar biasa. Maka panjenengan nega kudu oning dak ke sejarah Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Muhammad lahir sampai saatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari panjenengan dadi orang secinta dak ke Nabi Muhammad. Biar panjenengan itu semakin dalam mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dikatakan di dalam burdah itu, hadirin rahimakumullah, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wa fi karami maula. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami maulah. Wa wakifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami maula. Ya Rasulullah, Imam Busiri itu sudah bilang, jadi panjenengan mon semakin oning dak ke Nabi Muhammad, panjenengan bakal semakin cinta. Mon semakin cinta dak ke Nabi Muhammad, semakin norok napa saya ampon iya toraki sarang Nabi Muhammad. Orang itu, hadirin rahimakumullah, akan selalu mengikuti Nabi Muhammad ketika seseorang itu cinta ke Nabi Muhammad. Panjenengan berek senutup aurat amar ke panjenengan korang cinta nada ke Nabi Muhammad. Panjenengan berak seninggalakina maksiat amar ke panjenengan jauh dari Nabi Muhammad. Panjenengan lo mampu aja ga ateh amar ke panjenengan jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu. Bagaimana Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih afdol dibandingkan dengan nabi-nabi yang pernah ada. Perbandingannya sudah bukan lagi dengan manusia, tapi perbandingannya Nabi Muhammad itu dengan para nabi. Dikatakan oleh salah seorang ulama, Al-Imam Asy-Sya'rani, beliau telah mengatakan setiap nabi dibandingkan dengan umatnya. Misal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf paling ganteng manusia, pentingaki sarang ummatah. Jadi antara umat saat itu yang hidup gak ada yang lebih tampan dari Nabi Yusuf. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad itu perbandingannya sudah bukan lagi dengan umat. Tapi Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan para nabi, hadirin rahimakumullah. Semua nabi gak ada yang diciptakan cacat sama Allah Ta'ala. Gak mungkin nabi itu akan ada cacatnya, akan ada kejelekannya. Setiap nabi diciptakan dalam keadaan sempurna. Tapi yang paling sempurna di antara nabi-nabi yang ada itu adalah Nabi Muhammad SAW.
wa waqifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi au min saklatil hikami. Nabi Muhammad itu waqifun. Semua para nabi itu berhenti sifatnya kepada Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa membandingkan kepada Nabi Muhammad. Pentingnya kisaran kegantengan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf. Kau hadirin rahimakumullah. Kan dikatakan tuh ya. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam saking gantengnya. Ya. Saking gantengnya Nabi Yusuf itu. Zulaikha itu sampai ngajak berbuat yang tidak ditarik bajunya Nabi Yusuf bagian belakangnya sampai robek. Bahkan bukan sampai di situ, Zulaikha mau memamerkan Nabi Yusuf ke teman-temannya perempuan. Pedoteng cekancana seni bini, pekompol dak ke ruang tamuna, sediain todi, sediain buah-buahan. Begitu sedang mengupas itu buah, perempuan-perempuan itu, Nabi Yusuf disuruh nganterkan sesuatu lagi. Begitu Nabi Yusuf masuk, yang dikupas hadirin seekombi benih jeruk, benih apel boleh, tapi seekombi trijina hadirin rahimakumullah. Jari jemarinya yang dikupas dan mereka tidak merasakan kesakitan. Saking nikmat mandeng dak ke wajah Nabi Yusuf alaihi, saking nikmatnya memandang ketampanan wajah Nabi Yusuf, pisau itu sampai ke jarinya dan berdarah tidak terasa. Bisa panjenengan bayangakin gantengan Nabi Yusuf awak kata saya kira sepasti sobong ke kampung seng nih. Kabit gila kula nengelin sobong selebih ganteng dari kula baik sobong insyaallah. Kula kabit gila leto liane kan nyaris lebih ganteng dari engkau siapa ya gitu. Ternyata gak ada. Apalagi mau bandingkan ke Nabi Muhammad. Jenengan saja ngelihat orang ganteng sudah kesemsem. Iya, sudah membayangkan yang tidak-tidak. Lihat artis, sampai teriak-teriak. Ya, lihat penyanyi di film-film ketika ketemu langsung, sampai pada semaput bareng hadirin. Bayangkan kalau sampai mereka itu ketemu dengan Nabi sampai perempuan itu ketika ngombe apel hadirin rahimakumullah, pisaunya itu berjalan di jarinya. Tidak terasa sambil mengatakan ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Makanya sampai dikatakan Yusuf lahu satrul minal hasan. Nabi Yusuf alaihissalam itu mempunyai sebagian daripada ketampanan penduduk muka bumi ini. Jadi kalau dibandingkan dengan bulan, Nabi Yusuf itu sepertiganya hadirin rahimakumullah. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Makanya di sini sebelum saya lanjutkan tentang Isra Mi'raj, panjenengan harus kenal dulu kepada Nabi Muhammad. Biar semakin cinta ke Nabi Muhammad. Innahu huwas samiul basir. Itu sifat dari Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala cinta ke Nabi Muhammad. Allah Ta'ala saja cinta, panjenengan milo cinta ke Nabi Muhammad. Allah Ta'ala saja selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Panjenengan mi jarang ngasolawat ke Nabi Muhammad. Mau netanya akin ngakoh umat Nabi Muhammad. Mau netanya akin cinta ada ke Nabi Muhammad. Asolawatan pen malam Jumat tok. Ya. Lain apa yang kelakoh ngopi giras. Lesopep mare alako mon acromo giras lo lesoki. Hah? Itulah makanya kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya umat zaman sekarang ini sudah harus diceritakan tentang Nabi Muhammad, dijejeli tentang Nabi Muhammad toh, biar semakin cinta sama Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah neroh dak ketengkana Nabi Muhammad sallallahu pakaianah nero Nabi Muhammad, tutur katanya niru Nabi Muhammad, duduknya nyuntuh Nabi Muhammad, makannya nyuntuh Nabi Muhammad, mandinya nyuntuh Nabi Muhammad, tidurnya nyuntuh Nabi Muhammad. Ketika orang sudah cinta sama Nabi Muhammad, makanya panjenengan mau ngakan lo nero Nabi Muhammad sama sekali. Lo oning nero cara deer saya niki. Mungkin nero Abu Jahal. Sambil deer, sambil dok kandan, sambil ngangkat telepon. Oh ya Allah. Itu bukan caranya Nabi Muhammad. Mandi juga begitu. Ya, masuk kamar mandi tidak ada doa, tidak ada apa saat keluar dari kamar. Masuk ke dalam masjid kaki kanan, masuk ke kamar mandi sama juga kaki kanan.
Harus dibedakan, semua diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut tuh, ketampanannya Nabi Yusuf. Jadi biar panjenengan semakin cinta sama Nabi Muhammad, Nabi Yusuf itu punya wajah tampan sepertiga bulan. Tapi ulama mengatakan Nabi Muhammad punya wajah tampan seperti bulan seutuhnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Panjenengan bayangake saos. Mon kompoya bain katina hadirin. Napa boleh embenah? Faham? Kalau cucunya saja jenengan lihat itu para habaib, ada Habib Syekh gantengnya seperti itu. Ada Habib Taufik gantengnya seperti itu. Kalau saya sih bisa jadi Habib, bisa jadi bukan. Karena kalau saya dulu bisa jadi ketuker waktu di rumah sakit. Jadi potrenan orang sepo gula ebek tes sarang orang, ya. Potrenan orang ebek tes sarang orang sepo gula. Nah, jadi anaknya orang tua saya yang Habib itu sedang dibawa ke luar negeri sana. Ya, sedangkan orangnya orang itu dibawa sama orang tua. Nah, panjenengan menilai saya bukan Habib juga gak apa-apa karena masih belum pas. Bisa jadi ketukar. Kita ambil contoh kepada Habib Syekh, Habib Taufik. Ada Habib Jamal, ganteng-ganteng hadirin rahimakumullah. Ya, ganteng. Itu cucunya Nabi, lah kakeknya seperti apa? Sampai dikatakan oleh para ulama, kalaupun misal ketampanan Nabi Muhammad itu mendatangkan fitnah seperti ketampanannya Nabi Yusuf. Fitnah itu seperti saat perempuan itu sampai mengiris jari jemarinya. Kalau misalkan ketampanannya Nabi itu bisa menimbulkan kecelakaan seperti itu, maka perempuan-perempuan di kota Mekah saat memandang wajah Nabi Muhammad, yang diiris itu bukan jari hadirin rahimakumullah, tapi lehernya. Lehernya yang diiris. Dan mereka tidak akan merasakan. Kenapa? Saking gantengnya Nabi Muhammad. Makanya sampai dikatakan anta samsun anta nurun fau anta ikasirun wa ghali anta misbahu suduri. Kan begitu. Stop bu, nyanyi tok aja bu. Bu stop bu. Gosidah tok saja sampean. Anta samsun anta badrun. Nabi Muhammad itu digambarkan seperti matahari, seperti bulan. Terang wajahnya. Tidak butuh lampu Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad tidak butuh lampu hadirin. Nabi itu kalau masuk kepada satu tempat yang gelap, maka tempat itu menjadi terang. Dikatakan oleh salah seorang penyair, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan minas suruji. Setiap tempat yang gelap engkau tempati wahai Muhammad, maka gak butuh lagi kepada lampu. Wajahnya Nabi sudah menerangi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena masih banyak yang ngantuk. Bangunkan yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk nanti saya turun, saya peles kupingnya. Setuju? Setuju? Gak boleh, kalau ngaji gak boleh ngantuk. Nanti saya menceritakan tentang Nabi Muhammad, yang ku nyeritaaki tentang Pak Mat. Ya, saya menceritakan tentang Nabi Yusuf, dikira menceritakan tentang Cak Yusuf. Ya, gak boleh ngantuk. Semua tempat yang ditempati sama Nabi Muhammad pasti bercahaya. Saking gantengnya Nabi Muhammad itu, wajahnya bercahaya. Ada seorang perempuan hadirin rahimakumullah datang. Nabi pulang perang. Perempuan ini berangkat perang, yang berangkat perang dari keluarganya bapaknya, ibu, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya, bahkan suaminya ikut perang semuanya. Begitu rombongan Nabi datang, dilihat lari perempuan ini ke rombongan pertama. Yang dicari siapa? Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat, mana Nabi Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Apakah sehat? Apakah masih hidup? Yang ditanyakan Nabi Muhammad bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan anaknya, bukan saudaranya. Dikatakan sama rombongan itu, ya sahabiyah, sesungguhnya inna abuk syahid. Bapakmu sudah syahid, mati syahid. Aina Rasulullah, mana Nabi Muhammad? Lanjut rombongan kedua. Wahai perempuan, suamimu meninggal dunia. Aina Rasulullah, jawabannya tetap begitu. Anakmu meninggal dunia, aina Rasulullah, jawabannya. Yang dicari Nabi Muhammad. Begitu sampai kepada wajahnya Nabi Muhammad SAW, apa kata perempuan ini? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'dak jalak ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, bapakku mati, suamiku mati, anak laki-lakiku mati, semua keluargaku mati ya Rasul yang laki-laki, karena sebab berjuang bersama engkau ya Rasulullah. Tapi demi Allah, musibah yang baru aku lewati, keluargaku mati semuanya, aku gak peduli ya Rasul, asalkan aku dapat mampu, tetap mampu untuk memandang wajahmu. Kenapa begitu? Setiap aku memandang wajahmu, kullu musibatin ba'dak jalak, hilang ya Rasulullah sedihku. Habis melihat wajahmu langsung hilang sedihku. Ini sifat pecinta itu begitu. Jadi bukan suaminya yang dicinta, panjenengan bu, jak terlalu cinta ada kalakena panjenengan. Ekal takal panjenengan sareng lakina. Jangan terlalu cinta kepada biasa saja, jangan lebay. Bapak-bapak juga begitu, jangan terlalu cinta sama lah aku pak bapak ini saking cintanya sama istri sampai kam maabain amit ke binina. Itu bapak susi namanya. Bapak suami takut gak boleh pak. Jangan terlalu cinta sama istri. Jangan terlalu cinta sama jangan juga terlalu cinta kepada anak. Fokuskan untuk mencintai Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, istri bakal ngasih haknya suami. Suami bakal ngasih haknya istri. Anak bakal memberi haknya kepada orang tuanya. Orang tua bakal memberikan haknya kepada anak. Yang betul itu cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga apa? Kalau cinta kepada Nabi Muhammad tidak rawan untuk disakiti. Contoh misal, mon panjenengan lo seberapa cinta dak kalakina panjenengan biasa-biasa saja. Cintanya kepada Nabi Muhammad, biarpun ditinggal menikah lagi sama suaminya gak apa-apa. Karena saking cintanya ke Nabi Muhammad, maka dia akan mengatakan, lo apa-apa kak, makin labinya boleh kak. Saya doakan laki-laki yang ada di kampung saya ini menikah lebih dari satu semuanya. Bu, gak boleh menolak loh. Gak boleh gak terima, kalau gak terima dosa. Ini syariat Nabi Muhammad SAW. Panjenengan cak kedek ke bu. Orang laki paneka kedun orang empak. Mi pasai ketibina sarang panjenengan. Masna wa sulasa wa ruba. Laki-laki itu jatahnya 4 perempuan. Boleh menikah 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau ada perempuan yang melarang suaminya untuk menikah lagi, berarti perempuan dekah. Cereng keduna orang pampak ketipina. Kasihan ibu-ibu ini. Wajahnya langsung berubah. Mante make bila be panjenengan loe pada tengah pole ke kampung saya ini. Saya tahu bu, wajahnya sampean itu bilang begitu bu. Ibu-ibu langsung pegel ke gula hadirin. Ya, jadi kita doakan bapak-bapak ini menikah lebih dari satu semuanya. Ibu-ibu gak ada yang amin. Bu, dikatakan perempuan itu kalau mengizinkan suaminya untuk nikah lagi, nanti di hari kiamat itu perempuan akan berpayung dengan payung emas. Loporon panjenengan. Loporon payung emas. Payungnya emas, yang lain kepanasan, panjenengan tetap sejuk.
Kenapa? Karena dulu di dunia mengizinkan suaminya untuk menikah lah. Loporon bu. Ya Allah bu, hidup di akhirat itu lebih panjang bu daripada di dunia. Di dunia paling poning sebitek tahun bu. Apa boleh panjenengan sudah menikah melewati 30 tahun, 40 tahun. Sekecil laki kena panjenengan empon sete. Jadi biarkan saja bu. Biarkan saja untuk mencari ridho Allah dan Rasulullah. Jadi perempuan itu begitu. Kalau dia mencintai Nabi Muhammad, vokal rawan disakiti sama orang lain. Tidak bisa. Gak apa-apa, kamu mau ninggalkan aku, kamu mau menikahlah aku, terserah kamu kak. Sepenting Nabi Muhammad tetap dekat dengan aku. Jadi gak butuh kepada cinta siapapun. Yang ada di dalam hatinya cuma cinta Nabi Muhammad. Praktek kaki bu Ki. Pak, haram tak ada saya jawab pak. Praktek kaki bu Ki. Engki pak. Jadi nanti pulang langsung pak. Kalau ada yang berhasil datang ke rumah saya ya. Saya siap jadi saksinya nanti. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi pak, menikah lebih dari satu itu min sya'nir rijal. Termasuk daripada kebiasaannya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Tapi ingat pak, harus memenuhi haknya. Panjenengan odi sarang bini situng ki sekarang betibi. La abini boleh. Itu namanya wah metua pak. Itu namanya wah metua. Penuhi dulu haknya istri yang satu itu. Kalau sudah haknya selesai, baru pindah ke, baru menambah istri. Pak, panjenengan noning na penten. Bekombe, ngepel, nyapoh, amasa, bahkan nyosoakin potrana panjenengan neka kewajiban panjenengan pak. Pak, bu, diam bu. Kita balas ya. Siap balas bapak-bapak? Pebentar bu, siap? Pak, nanti sampai menikah lagi pak. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi pak, panjenengan itu harus memenuhi hak istri. Istri itu cuma punya satu kewajiban. Ini yang jarang disampaikan. Apa kewajibannya istri? Cuman ada di atas kasur. Titik pak. Itu saja kewajibannya istri. Lo wajib bakomba, lo wajib ngepel, lo wajib amasa. Bahkan nyosoin putra depan jenengan lo wajib pak. Seorang istri itu loh. Ini fikih, ini ada kiai, ada ulama nih di sini. Fikih itu nyatakan begitu. Bahkan kalau istri itu minta ongkos ke suaminya, kak anang areria esosoen sarang kula kak dupolo kaleh. Sesosoan saya ketebuh, berarti saya ketebuh peng dupolo. Wajib pak panjenengan majar, mohon lo majar dosa. Bu ya, jenengan hitung anaknya jenengan berapa, dulu nyusunya berapa bulan, dihitung total semuanya. Macem-macem lagi na panjenengan taki kapiri. Ya. Bahkan pak, untuk cuci baju itu bukan kewajibannya istri. Kewajibannya panjenengan. Bahkan panjenengan sewajib ngombe kelam pini-pini nah. Bu, mulai besok bu ya. Mulai besok bajunya jangan dicuci. Pak, katanya Habib pak. Gendeki malam pak tangi sobu. Biasanya kan ibu-ibu tuh ya kalau sudah habis subuh, beda yadong romana bawa kompor. Ya kan? Mulai besok sudah ganti di kampung saya ini. Laki-laki semua yang nyoba. Ibu-ibu tidur. Lo terima pak, dosa pak panjenengan pak. Baru sekarang kita bisa balas bu ya. Kita berteman sekarang ya. Oke? Oke. Bahkan pak masak juga begitu. Masak itu kewajibannya
Suami istri itu cuma satu kok kewajibannya apa? Di atas ranjang. Kalau sudah diajak sama suami, haram istri menolak. Itu saja kewajibannya istri. Yang lainnya gak wajib. Minta ongkos misalkan sehari total. Masak 20.000, bakomba 20.000, nyapoh sekalian 20.000, sehari nyapoh 5 kali berarti 20.000 ping 5. Kemudian apa lagi? Menjaga anaknya dari bangun tidur sampai segini, sejam saya hitung sejamnya 10.000, 24 jam berarti 240.000. Nah, di total Bu, mulai malam ini nanti di total. Ya. Dan itu Bu, panjenengan bektah dak KUA. Ada KUA ada di sini? Hah? Panjenengan bektah dak KUA, Pak KUA, ini saya minta ganti ke suami saya tapi tidak diganti. Maka Pak KUA akan memanggil suami panjenengan. Loh ini syariat ini loh. Nikmat ya. Istri itu bagaikan raja. Gak boleh disuruh bakomba, suruh itu gak boleh ya. Dikit-dikit suaminya datang, kopi le. Tepak reng bini model apa ya. Laki nih yang mulai laku ada kopi nah. Ya. Ada yang seperti itu Bu. Banyak. Yang mana? Tunjukkan sini Bu. Hah? Pulang kerja minta makan, lek tepak kering bini model apa lek, ya kakenan mik tadak lek, ya. La rogi ongku bini hedele, ya. Saya kerja dari pagi sampai malam hari, ini kamu kok seperti itu dek, gitu. Suami mentang-mentang kerja sok pahlawan, kewajibanmu di rumah itu kerjakan. Dasar orang laki gak tahu diri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi wajib, semuanya wajib. Kalau perempuan minta ongkos wajib, kalau perempuan minta pembantu wajib suami nyediakan pembantu. Kak, nyari lagi pembantu kak. Engkau lalu obat boleh kan mangken. Wajib suami itu. Wajib. Situng lo cukup lo telok. Kalau udah ngasih dosa panjenengan Pak. Bu, itu bapak-bapak itu sekarang hancur beneran Bu. Ya, ibaratnya moncak kasar mate Bu ya. Hah? Iya. Jadi begitu hadirin rahimakumullah ya. Seorang suami wajib memenuhi haknya istri. Kalau sudah bisa memenuhi, menikah lagi gak apa-apa, gitu loh. Ya. Ya, selamat bersenang-senang Ibu ya. Mulai nanti malam Anda semuanya adalah ratu di sisi suami. Ya. Tapi ingat Bu, panjenengan lo bakal masuk surga mon lo gaduan ridhonya seorang suami. Terserah panjenengan nagiah macam minta PC bojoran senapa apa indak kelangin terserah. Tapi kayaknya panjenengan lo bakal masuk ke dalam surga mon lo oleh ridhonya seorang suami. Ayo bangal lagi. Takun menang laki ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, jadi perempuan itu harus tunduk kepada suami, gak boleh bilang tidak. Kata Nabi SAW, kalau aku diperintahkan untuk menyuruh orang sujud kepada seseorang, maka aku perintahkan perempuan itu untuk sujud kepada suami mereka. Kata Nabi SAW, mon misalah saya diperbolehkan untuk nyuruh orang sujud kepada seseorang, maka perempuan-perempuan istri-istri itu akan aku suruh sujud setiap hari kepada suaminya. Karena gak boleh, maka Nabi gak memerintahkan. Saking pentingnya takzim kepada suami. Inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad, kenali syariat Nabi Muhammad biar semakin cinta kepada Nabi Muhammad. PR-nya apa hadirin rahimakumullah? Saat sang istri tidak nagih kepada panjenengan wahai para bapak, panjenengan jangan sekarepnya dewe. Gitu loh. Ibu-ibu juga begitu. Saat suami itu sedang bekerja karena memang perintahnya panjenengan disuruh untuk taat kepada seorang suami, maka taatlah kepada suami. Jangan katakan tidak kepada suami. Engki gak
Engki lakun apa sebulan tok. Sesudahnya akad nikah. Ya, kan oleh 3 bulan lakene tak bentak. Saya tambuk panci. Ada kejadian di sini. Luar biasa kampung saya ini. Semua ada ya. Luar biasa. Ya semoga diberi hidayah semuanya insyaallah. Walhasil itulah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita mengenalnya. Nabi Muhammad memberikan syariat seperti itu. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdaluhum minal anbiya. Paling afdalnya nabi di antara para nabi. Wajahnya tampan, akhlaknya mulia, kata-katanya paling indah Nabi Muhammad. Mukjizatnya paling luar biasa Nabi Muhammad. Bahkan Isra Mi'raj itu tidak ada yang Isra Mi'raj kecuali Nabi Muhammad. Makanya ketika seorang mukmin dan mukminah tidak mencintai Nabi Muhammad, maka adalah PR besar bagi setiap mukmin dan mukminah. Termasuk dalam Isra Mi'raj ini terdapat satu kisah saja saya ceritakan. Ini karena sudah hampir 1 jam saya ceramah. Kalau sudah 2 jam sampean nanti tidak mampu bayar saya hadirin. Sebaran lagi internasional lagi. Ya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Sampai kita punya nabi itu dikatakan oleh para ulama mukjizatnya tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan para nabi itu ambil syafaat dari Nabi Muhammad. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun harfan minal bahri au rasfan minad diyami. Semua nabi ngambil manfaat dari Nabi Muhammad. Contoh siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu kalau tidak tawassul kepada Nabi Muhammad, sampai kapanpun sulit untuk diampuni sama Allah Ta'ala. 40 tahun hadirin sejak Yusir dari swarga, nangis Nabi Allah Adam. Epesa sarang Sayyidatuna Hawa dipisah. Menangis hidup sendirian di dunia. Menyesal, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Tidak ada bisyarah, tidak ada kabar gembira. Tapi begitu Nabi Adam mengatakan, ya Allah saya minta ampun kepadamu dengan berkat nama yang bersanding dengan engkau, yaitu Ismuha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat nama yang bersanding dengan namamu ya Allah, ampuni dosaku. Langsung Allah Ta'ala ngerespon. Adam, tahu dari mana? Tahu dari mana? Kata Nabi Adam, yauma khalaqtani ya Allah. Saat engkau menciptakan aku melihat namamu bersanding dengan satu nama, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtu, maka aku tahu kalau nama itu adalah nama yang mulia. Aku minta ampun ya Allah dengan berkat nama yang mulia itu. Ampuni dosa-dosaku. Seketika itu juga Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam wa man dunahu, kata Nabi Muhammad, tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan siapapun yang ada di bawahnya Adam, nanti di hari kiamat itu ada di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat semua lari ke nabi-nabi. Kata nabi-nabi, nafsi nafsi. Tidak bisa. Sendiri-sendiri. Sampai terakhir cuma Nabi Muhammad tok yang mengatakan, ana laha. Sini. Aku yang bisa ngasih syafaat. Sampai para nabi pun datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud lama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Irfa' ra'sak sal tu'ta, isfa' tusyaffa, dalam hadis Bukhari. Muhammad, angkat kepalamu, minta akan aku ijabahi apa yang kamu minta. Apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Saat itulah Nabi Muhammad memanjatkan doa pamungkasnya, yaitu syafa'atul udma. Syafaat yang agung yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Para nabi ada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka gak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalam surga. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan, absyir habibi Muhammadin. Wahai Jibril, berikan kabar gembira kepada kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annal jannata muharramatun qabla ayyadkhulaha huwa wa ummatuhu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kabarkan gembira kepada kekasihku Muhammad. Surga haram masuk siapapun sebelum Muhammad dan umatnya masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh,
Nabi Muhammad sallallahu kemuliaannya Nabi. Nah ini Nabi Muhammad yang mulia seperti ini. Di saat Isra Mi'raj itu dimuliakan dengan beberapa kejadian, hadirin rahimakumullah. Saya cuma mau cerita tentang satu kejadian yang sangat luar biasa. Satu saja, sebentar saja. Masih kuat ngaji? Panjenengan mau ningali orkes sambidut naktek lo iba benet erop lo oleh berkat kuat. Ya. Orkes nih nyanyi pala apa begitu? Ya. Panjenengan berdiri tegak ya. Tidak ada teropnya, bahkan hujan lo oleh berkat, oleh neraka, lo oleh surga. Maka sampai pujar kol 12, begitu pujar ya penonton kecewa gitu. Kalau lihat orkes, tapi kalau lihat pengajian, waduh, lah remare. Lanjut bu, lanjut, bita bebek. Dalam hatinya begitu. Tapi kalau orkes, waduh dia teriak-teriak. Siap ngaji? Kurang bentar bu, siap ngaji? Insya Allah yang gak ngantuk, yang semangat ngaji, Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wafat malam ini juga. Duh, gak mau. Malam ini husnul khatimah. Tapi nanti tahun depan atau berapa tahun ke depan belum tentu husnul khatimah. Milih mana jenengan? Milih malam inilah, asalkan husnul khatimah. Semoga semuanya husnul khatimah insyaallah. Saya mau cerita satu saja tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Kendaraannya Nabi Muhammad. Ada yang tahu nama kendaraannya Nabi? Apa buruk itu? Binatang yang ada di dalam kebun binatang. Kalau kebun binatang itu ontah, kebun binatang itu jeren, kebun binatang itu embi, gak ada buruk. Bila panjenengan ke kebun binatang ningali buruk bu? Hah? Binatang yang ada di kebun surga, bukan kebun binatang. Dolalala. Mana ustadznya tadi itu yang MC itu? Tat, umatnya tat. Ustadz itu tadi, Faru Rozi itu teman saya. Bahkan guru saya beliau itu. Waktu saya umroh, beliau yang bimbing saya juga. Di perjalanan saya diajari, dinasihati. Tat, keluar tat. Tedung tat. Khusus ustadz gak apa-apa tidur. Bulan-bulan kemarin, Ramadan Maulid kemarin beliau umroh sama saya. Semoga semuanya nanti umroh dengan saya. Jenengan catat bu, siapa yang umroh, sehingga kalau banyak saya gratis. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau cerita tentang buruk. Buruk ini adalah binatang yang ada di kebun surga. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Muhammad belum lahir. Istimewa, orangnya belum lahir, kendaraannya sudah ada. Nabi Muhammad belum ada di dunia, kendaraannya sudah standby di showroom surga sana. Di kebun surga. Ya. Jibril diperintah. Jibril, ambil satu buruk untuk menjemput kekasihku Muhammad. Ambil satu buruk untuk menjemput kekasihku Muhammad. Karena buruknya banyak. Datang Jibril ke kebun surga, dicari buruknya. Waduh, kembar semuanya. Sama semuanya. Begitu Jibril datang ke kebunnya buruk, buruk itu langsung datang semua ke Jibril. Jibril, aku, tunjuk aku untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rebutan semua. Jibril bingung. Kelilinglah Jibril alaihissalam.
untuk mencari buruk yang paling tepat. Pada umumnya makhluk kalau sudah ada di dalam surga itu gemuk, ya, sehat, senang, bahagia, ketawa terus. Kalau ada di dalam surga. Seperti panjenengan ini dari tadi kan ketawa toh ya. Kenapa? Karena di sini sekarang menjadi kebun kan pujar pengajian, sekeper pikiran otang, meker boleh, ya kan? Kan begitu. Sekitar pangatokaran sarang rajana nangis lagi, kan begitu. Begitu buyar karena kebun surga sekarang majelis taklim kita ini. Makanya kita ketawa terus dari tadi. Maka binatang buruk dicari semuanya. Subhanallah, ada satu buruk kurus. Jibril kaget ini. Duh, ini beda sekoro dalam surga ya. Didekati lagi. Abu bukan hanya koros tapi juga nangis. Mosok berdetang-otang ada surga ini. Kok sampai nangis? Didekati sama Jibril. Burak. Sambil lemas gitu. Jibril ada apa? Katanya. Kamu kok mengenaskan gitu kamu? Kurus kering, sedih, nangis. Gak punya teman, gak bahagia sama teman-temanmu. Maka kata Burak itu tadi, Jibril, saya ini sejak diciptakan ya begini ini. Sejak saya diciptakan saya sudah kurus, kering, nangis tok saya Jibril sejak diciptakan. Kaget Jibril, di surga kurus, nangisan. Ya. Di surga nangisan. Kok bisa Buruk? Ada apa dengan kamu? Buruk ini tadi ginjrang-ginjrang. Loncat-loncat. Gak bisa menahan tubuhnya saking senangnya. Seperti panjenengan kalau dapat uang kaget ini. Ngeter badannya. Lo teman neku PC 1 miliar, neku obang 1 miliar, langsung ngeter. Ya, seperti itulah yang dialami Buruk. Selama ini dia tanda-tanya untuk menjemput Nabi Muhammad, ternyata ditakdir untuk menjemput Nabi Muhammad. Bahagia, loncat-loncat dia sampai ke Mekah. Di Mekah saja Buruk itu tadi tetap loncat-loncat hadirin. Begitu Nabi Muhammad datang, badannya masih loncat-loncat, gak bisa berhenti. Nabi sampai gak bisa naik. Maka kata malaikat Jibril, tamakkan makanak ya Buruk. Tetap di tempatmu wahai Buruk. Tenangkan tubuhmu. Jangan seperti ini, sesungguhnya Nabi paling mulia akan menunggangimu. Maka langsung Buruk itu tadi menenangkan tubuhnya, menunduk sehingga dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha sampai akhirnya kembali lagi ke Masjidil Haram ke Mekah. Ceritanya panjang. Kalau saya lanjutkan makanya tadi saya bilang insya Allah buyar subuh. Ya, bangun dari tempat duduknya. Assalatu wassalamu alaik tarhim. Ya, sudah tarhim. Ya, maka Buruk ini tadi hadirin rahimakumullah. Kenapa saya ceritakan begitu? Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan kumpul dengan yang cintainya. Mohon panjenengan cinta dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirahnya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad. Saat dibaca burdah, Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Itu hatinya bergetar. Air matanya keluar. Kenapa? Rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sudah cinta ke Nabi Muhammad. Saat disebutkan tentang ya Nabi salam alaika, hatinya bergetar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, begitu. Kenapa? Rindu kepada Nabi Muhammad. Makanya PR besar kita hadirin rahimakumullah, dari Isra dan Mi'raj, dari bulan Maulid, PHBI apa saja, tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Belajar sirahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu seperti apa? Akhlaknya seperti apa? Pelajari sehingga kita mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, pasti kumpul dengan Nabi Muhammad. Kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, fit dunya
wal akhirah. Al-mar'u ma'a man ahab fid dunya wal akhirah, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dia akan kumpul di dunia dan juga akan kumpul di akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Panjenengan bakal polong sareng Nabi Muhammad ke dunia lewat apa? Mimpi. Tidur mimpi ketemu Nabi Muhammad. Seperti Imam Busiri. Amin tada na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami. Ya, tadi malam terlintas itu wajah. Siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Sudah cinta sama Nabi Muhammad. Akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad. Makanya orang-orang dulu itu usaha, Bu, sampai setiap malam itu nangis. Yang dipikirkan Nabi Muhammad. Kula sareng panjenengan jarang, Bu, bahkan setahun kadang enggak nangis, kangen kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ban malam hadirin menangisi kita. Setiap malam hatta tawarramat godamah, sampai kedua telapak kakinya Nabi itu bengkak. Saya tua aki paserah ummatah. Kula sareng panjenengan saya tua aki sareng Nabi Muhammad. Setiap malam Nabi Muhammad itu nangis-nangis. Menyimpan doa terbesar untuk syafaatul udma, biar umatnya selamat dari ancamannya Allah Ta'ala di hari kiamat. Sampai Nabi Muhammad selesai ziarah dari Baqi, Nabi Muhammad nangis terseduh-seduh menjadi-jadi. Ditanya sama sahabat, Nabi Muhammad, kenapa engkau nangis? Apa yang menjadi engkau menangis? Ceritakan Nabi, siapa yang mengganggumu? Maka kata Nabi SAW, enggak, aku rindu kepada umatku. Aku rindu kepada umatku. Jawaban Nabi, karena rindu kepada umatku. Jadi sebelum orang tua kita nangisi kita, Nabi Muhammad sudah nangisi kita. Sebelum suami panjenengan nangisi panjenengan, Nabi Muhammad sudah menangisi panjenengan lebih dahulu. Sebelum panjenengan Pak ditangisi sama istri panjenengan, Nabi Muhammad sudah lebih dulu menangisi kita. Bahkan sebelum anak kita menangisi kita, Nabi Muhammad sudah menangisi kita terlebih dahulu. Makanya berikan cinta yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad, bisa ketemu dengan Nabi Muhammad yaqadatan wa manaman, sehingga kalau orang yang ketemu Nabi Muhammad di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ketemu dengan aku di akhirat. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami taubat ya Allah. Kami taubat ya Allah. Kami taubat ya Allah. Berikan hidayah kepada kami. Berikan inayah kepada kami. Berikan petunjuk kepada kami ya Allah, untuk mencintai Nabi Muhammad. Jadikan kami pecinta Nabi Muhammad. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Tampakkan wajah Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Fid dunya qablal akhirah, di dunia sebelum akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami titipkan akidah istri dan anak-anak kami. Wafatkan mereka dalam keadaan memeluk agama Islam ya Allah. Allahumma ya Allah, tidak satu pun yang hadir di sini ya Allah, kecuali Engkau takdirkan saat ini juga ya Allah, kami memohon. Takdirkan kami semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Tidak satu pun, semuanya. Kami memang pendosa ya Rabb. Kami memang sering berbuat dosa. Kami sering meninggalkan sholat. Kami sering lupa ya Allah. Kami sering tidak berangkat ke masjid. Perempuan kami durhaka kepada kami ya Allah. Laki-lakinya tidak memberikan haknya kepada istri-istri. Kalau kami mati sekarang ya Allah, sebelum Engkau tentukan kami untuk bertaubat, mati kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Saat akhir hayat, lisan kami mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad saja teriak 3 kali di akhir hayatnya, lalu bagaimana saat kami nanti mati ya Allah? Kalau Nabi Muhammad saja masih menangis saat dicabut ruhnya, lantas bagaimana dengan kami ya Allah? Kami memohon ya Rabb, dengan berkat majelis taklim kami pada malam hari ini, karena berkat perkumpulan kami pada malam hari ini,
Takdirkan kami sebagai seseorang yang senang di dunia, senang di akhirat. Berikan kesehatan kepada kami ya Allah, zahiran wa batinan. Virus yang melanda Indonesia ya Allah, jangan sedikit pun menimpa tubuh kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Jangan biarkan penyakit itu hinggap ke tubuh kami. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad da'imata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma ya Allah, para ulama kami, para kiai kami, para asatid kami, para asatidah kami yang berkumpul di majelis kami pada malam hari ini, panjangkan usia mereka ya Allah. Tetapkan kami untuk kumpul dengan mereka ya Allah. Biarkan mereka tetap membimbing kami ya Allah. Jadikan mereka ulama-ulama yang istiqomah, yang tetap di jalanmu hingga husnul khatimah. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami semua untuk mencintai para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Rabb. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Rabb. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Rabb. Berikan cahaya ke dalam kuburnya, berikan kebahagiaan ke dalam kuburnya. Yang masih hidup, berikan kesehatan. Saat nanti engkau takdirkan wafat, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna, akrimna wa la tuhinna, wa'tina bila mahna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Sebelum saya tutup salam, saya beri kesimpulan. Intinya belajar terus tentang Nabi Muhammad, tambahkan cinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah wafat dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada minni walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu. Jangan bubar sebelum disolawati sama panitia. Biar bubarnya bareng-bareng, nanti dihapus dosanya bareng-bareng. Jangan pulang dulu ya. Siap, jangan pulang. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Assegaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan sehingga bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Di sini kami sebagai muqassimul aqad pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hari para hadirin sekalian, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.